Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardi Matika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lagi ya soal-soal lanjutan UTBK tahun 2020 sebagai persiapan teman-teman menghadapi UTBK tahun 2020 gelombang kedua nanti tanggal 20 sampai 29 Juli 2020. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan membandingkan P dan Q. Itu biasanya kita diberikan fakta apa, itu nanti kuantitas P dan Q kita bandingkan. Nah, soal-soal seperti ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video Ardi Matika juga. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau di sini ya, di atas ini ada linknya, bisa ditonton di sana. Nah, sekarang kita lanjutkan soal-soal serupa seperti itu. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini ada rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Kemudian jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut juga bilangan asli gitu ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, P-nya adalah nilai X. Yang ini P-nya adalah nilai X terkecil ya, nilai X terkecil yang mungkin. Sedangkan Q-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, Q-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang tugasnya kita membandingkan nilai X dengan 3 gitu ya. Nah, berarti apa? Tugasnya kita nyari X-nya dulu kan. Berarti coba langsung aja kan. Misalnya bilangan asli itu A, B, dan C ya. Berarti A tambah B tambah C dibagi dengan 3. Ini kan rata-ratanya, maksudnya rata-rata 3 bilangan asli itu sama dengan 7. Berarti kalau begitu apa? A tambah B tambah C-nya itu sama dengan 21, yaitu 7 kali 3 ya kan. Nah, sekarang kalau ini ditambahkan dengan X, rata-ratanya juga bilangan asli. Ya, berarti kalau misalnya gini, A tambah B tambah C tambah X gitu kan, dibagi 4, itu karena rata-rata 4 bilangan, itu bilangan asli juga. Ya, misalnya apa? Misalnya N gitu ya. Nah, yang ini A tambah B tambah C kan dapat nih 21. Berarti 21 ditambah X sama dengan per 4 itu sama dengan N. Atau 21 ditambah X itu sama dengan 4 kali N, yaitu 4N. Nah, artinya apa? Berarti agar ini bilangan asli, ya maka harus yang ini kelipatan 4 dong ya. Berarti 21 tambah X itu kelipatan 4 ya kan. Nah, berarti kalau begitu kemungkinan kelipatan 4 berapa di atasnya 21? Kelipatan 4 nya kan ada berapa? Kelipatan 4 berarti 24 gitu kan. Kemudian berapa? 28 gitu. Kemudian 32 gitu dan seterusnya ya. Nah, nilai kemungkinan terkecilnya kan 24 nih, berarti X-nya berapa? Ya, X yang terkecil yang mungkin berarti 3 kan. Agar 21 tambah X menjadi 24, berarti X terkecil yang mungkin adalah 3. Nah, berarti kalau begitu yang P ini sama dengan 3. Nah, Q-nya sama dengan 3, berarti hubungannya P dengan Q apa? Ya, berarti sama dengan gitu. Jadi P sama dengan Q. Berarti jawabannya ada di C. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini jika diberikan X besar 2 ya kan. X-nya besar 2, kemudian hubungan antara P dan Q. Nah, P-nya kita diberikan ini ya, 1 dikurang X pangkat 4 dibagi dengan 1 dikurang X pangkat 2. Sedangkan Q-nya, di sini saya tulis ya, Q-nya itu sama dengan 2 ditambah X. Nah, yang ini, coba deh kita sederhanakan, bisa nggak? Ini apa? 1 dikurang X pangkat 4, ini bisa kita faktorkan kan? 1 dikurangi X pangkat 2 dikali 1 ditambah X pangkat 2. Itu, ingat ya. Sudah menjadi rahasia umum orang matematika bahwa apa? A
A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B dikali A kurang B gitu. Nah ini 1 kurang X pangkat 4 kan 1 kuadrat dikurangi X pangkat 2 pangkat 2 gitu kan. Makanya jadinya apa? Makanya jadinya itu jadinya 1 dikurang B 1 dikurang X pangkat 2 dikali 1 tambah X pangkat 2 gitu ya. Diingat ya. Kemudian yang ini di bawahnya penyebutnya jadi 1 dikurang X pangkat 2. Ya udah ini saling coret, sisanya apa? Sisanya 1 ditambah X pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan karena X-nya besar 2, ya kan? Karena X-nya besar 2 berarti coba ini saja kalau kita masukkan 2 saja berarti P-nya itu sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, ketika kita masukkan X-nya sama dengan 2 aja itu mendapatkan P sama dengan 5, sedangkan Q-nya itu sama dengan 4. 2 tambah 2 kan. Nah, berarti kalau begitu yang kalau lebih besar kalau di atasnya 2 berarti akan tetap akan lebih besar si P ini daripada si Q gitu. Berarti hubungannya antara P dengan Q adalah P-nya lebih besar dari Q gitu. Jadi jawabannya ada di A. Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya di sini ada 10 data mempunyai rata-rata 20. Ya, sedangkan setelah diperiksa ulang ternyata terjadi kesalahan pencatatan data gitu kan. Yang tercatat 22 dan 18, yang ini katanya seharusnya adalah 32 dan 28. Sehingga dilakukanlah koreksi terhadap data tadi gitu kan. Nah, ditanyakan adalah manakah pernyataan yang hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q. Nah, di mana P-nya apa? P-nya adalah rata-rata setelah data dikoreksi. Ya kan? P-nya adalah rata-rata setelah data dikoreksi. Sedangkan Q-nya itu 24. Nah, berarti tugasnya kita adalah mencari rata-ratanya setelah datanya dikoreksi. Nah, coba. Tadi kan 10 data mempunyai rata-rata 20 kan. Nah, kita misalkan jumlah datanya semua itu adalah X. Berarti X dibagi dengan 10 itu sama dengan 20, ya kan? Nah, maka X-nya apa? X-nya sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200. Nah, berarti X-nya 200. Sekarang, setelah didata ulang, ternyata yang 22 sama 18 ini salah. Ya udah kita hilangkan kan, kita hapus dulu itu. Berarti jadinya apa? Berarti yang X ini jadinya nanti X1 deh. Setelah dikurangi 22 sama 18 berarti kan 200 dikurangi 22 dikurangi 18. Kemudian diganti dengan 32 dan 28 ya kan. Nah, berarti ini ditambah 32 ditambah 28 gitu. Jadinya berapa? Jadinya ini min 22 jadi plus 10, yang ini jadi plus 10 berarti jadinya 220. Nah, ini adalah yang jumlah data yang baru. Nah, berarti kalau begitu rata-ratanya jadi berapa? Rata-ratanya yang baru adalah X1 dibagi 10 sama dengan 220 dibagi 10 sama dengan 22. Nah, jadi P-nya ini adalah besarnya 22, sedangkan Q-nya 24. Nah, berarti kalau begitu hubungannya P dengan Q apa? Berarti P-nya lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya ada di bagian B, seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai soal-soal membandingkan atau mencari hubungan antara P dan Q ya. Mudah-mudahan pembahasannya bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal serupa seperti ini di UTBK 2020 gelombang kedua nanti. Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Ardi Matika.